saja ke soal nomor 1. Kita langsung ke soal nomor 1. Silakan semuanya untuk menjawab soal tentang prinsip etik legal sesuai dengan request kalian untuk membahas soal ini. Kita akan langsung bahas ini malam. Silakan langsung dijawab soal yang pertama. Kalian boleh langsung di kolom chat, langsung kalian jawab. Dan dibaca dulu tentunya dengan baik, dengan teliti, sehingga kalian tahu mana best answer-nya. Nggak perlu terlalu lama ya, ini soal yang sangat mudah. Silakan langsung kalian jawab. Oke, ada yang sudah menjawab bravo, bravo, bravo. Apa? Ya. Mulai nih. Ada yang sudah menjawab bravo. Oke, ada yang sudah menjawab bravo. Pahami baik-baik, kasus ini adalah kasus-kasus yang sering masuk dalam ujian kompetensi. Jadi, soal tentang prinsip etik dan legal itu bisa bertanya terkait dengan makna dari prinsip itu. Misalnya tidak langsung menyebutkan apakah prinsip etik yang tepat pada kasus, misalnya langsung autonomy, beneficence, tetapi dia menyebutkan tentang option jawaban yang memaknai dari beneficence itu bagaimana, autonomi itu bagaimana. Jadi silakan kalian pahami baik-baik. Dari situ kejujuran. Oke, nanti kita langsung jawab saja. Tolong mic-nya ditekan. Tidak dengar apa? Mesti belajar ini. Ya, Anissa, mengaktifkan dulu mic-nya. Oke. Oke, kita langsung saja menjawab soal ini. Jadi soal ini adalah soal yang paling mudah dipahami, tapi perhatikan baik-baik. Soal ini ada sekitar 22 soal. Jadi dalam satu sesi itu bisa 15 sampai 22 soal. Jadi kalau kalian pahami dengan baik, maka selama kurang lebih 20-an soal kalian bisa jawab dengan benar. Nah, kita langsung jawab soal ini ya dengan pola Siocal Rookie. Jadi kita gunakan pola Siocal Rookie ya. Oke. Jadi kita gunakan pola Siocal Rookie. Mulai dari pertanyaan soal. Jadi pertanyaan soal di sini adalah sikap perawat yang tepat sesuai dengan prinsip etik ya. Kemudian data fokusnya, selanjutnya ke data fokus. Apa data fokus pada kasus ini? Nah, kita baca sama-sama. Seorang perempuan usia 30 tahun dirawat dengan diagnosis kanker stadium lanjut. Dokter itu menyarankan operasi, namun pasien ini menolak. Jadi pasien menolak dan mengatakan lebih baik memilih terapi alternatif. Suami pasien mendesak perawat agar membujuk. Jadi peran dari suaminya ini diminta oleh perawat untuk membujuk agar menjalani operasi. Apa sikap perawat yang sesuai dengan prinsip etik? Apakah mengikuti permintaan dari suaminya dan membujuk pasien? Ini berarti menggagalkan prinsip autonomi. Nah, artinya kita mengharapkan itu sesuai dengan kemauan dari orang lain. Nah, berarti tidak ada kebebasan. Ini tidak tepat sepertinya ya. Menghormati keputusan pasien memberikan edukasi. Jadi ini menghormati artinya memberikan penghormatan, menghargai keputusan atau pilihan. Itu sama dengan bebas, memberikan kebebasan. Artinya kamu boleh memilih untuk tidak mengikuti operasi, tidak melaksanakan tindakan operasi. Nah, ini tindakan operasi. Itu berarti menghargai atau menjunjung tinggi prinsip autonomi atau memberikan kebebasan. Terpenting, ini ada kuncinya di sini. Memberikan edukasi tentang risiko. Maksudnya, kalau ibu tidak melakukan operasi, maka akibatnya bisa metastase, kankernya semakin parah, dan ibu bisa saja akan meninggal kalau ibu terus-menerus tidak mengangkat kankernya, dan itu bisa mengarah ke stadium lebih atas. Nah, itu artinya edukasi. Perlu diberikan pemahaman. Nah, memaksa pasien menandatangani persetujuan. Selalu kalian menghindari kata-kata memaksa.
Memaksa ini sudah bertentangan dengan kebebasan, bertolak belakang. Ini pasti salah. Nah, itu kalian hapus. Cara menjawabnya seperti itu. Menolak merawat pasien karena menolak operasi. Nah, kata menolak itu tidak boleh. Itu tidak etis. Tidak ada rasa caring. Nah, sementara perawat itu dibutuhkan caring, perhatian. Nah, membiarkan pasien tanpa memberikan penjelasan apapun. Nah, ini namanya acuh. Tidak ada juga caringnya. Nah, berarti opsi jawaban yang paling tepat bisa jadi adalah bravo. Coba kita lihat. Betul. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah B, yaitu menghormati keputusan pasien dan memberikan edukasi tentang risiko kalau tidak menjalani tindakan operasi. Ini yang benar, yaitu bravo. Nah, pahami itu dengan cara penjelasan seperti itu. Jadi, ada soal yang tidak langsung mengarah ke opsi jawaban autonomi, beneficence, tapi secara tidak langsung di soal ini membahas tentang autonomi. Bagaimana hak pasien itu dihargai untuk dia memberikan keputusan untuk menolak, tetapi tetap memberikan edukasi tentang risiko dan konsekuensinya jika tidak menjalani operasi. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi, tekanan dari keluarga tidak boleh mengabaikan hak dari pasien. Itu yang saya sampaikan di awal tadi. Bahwa apapun permintaan atau apapun itu, hargai dari keputusan pasien. Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2, silakan langsung kalian jawab 1 menit dari sekarang. Kalau bisa lebih cepat dari 1 menit. Oh ya, tolong dihargai. Ini ada yang minta saran. Kalau bisa 1 menit dulu. Nanti ya kalau bisa 1 menit ya kalian boleh langsung menjawab. Gak apa-apa sih, cepat-cepatan juga ya, Lisda ya. Jadi sambil latihan. Kita masih berpikir tapi jawab. Namanya juga latihan, gak apa-apa. Banyak yang sudah menjawab tapi pada akhirnya salah, keliru ya. Oke, silakan, nggak masalah. Oke, ada yang sudah menjawab bravo, ada yang menjawab delta, macam-macam. Jadi kalian bisa langsung melihat sendiri. Jadi jangan terpengaruh dengan jawaban, fokus untuk membaca kasus. Nah, seperti itu. Ini hanya ornamen atau fitur saja, tapi tidak boleh menggugurkan cara kalian memahami dan menganalisis soal. Oke, kita langsung lihat banyak yang luar biasa malam hari ini, sangat aktif. Dan peserta juga full, luar biasa. Nah, kita langsung jawab, kalau boleh kita langsung jawab saja. Di soal nomor 2 ini sekali lagi, perhatikan prinsip etik yang berkaitan. Ini prinsip etik tentang apa, itu kan harus tahu. Oke, ada yang sudah menjawab bravo, bravo. Nah, baik, kita jawab saja kalau begitu ya. Semua sudah menjawab bravo, ada yang jawab delta, dan seterusnya. Oke, kita langsung menggunakan pola Siokal-Ruki. Kita gunakan pola Siokal-Ruki. Nah, pola Siokal-Ruki. Kalian boleh mencatat hal-hal yang penting. Kalian bisa langsung catat di kertas kalian. Pertama adalah pertanyaan soal. Apa pertanyaan soalnya? Di sini bagaimanakah tindakan perawat yang sesuai dengan prinsip etik? Tindakan yang sesuai dengan prinsip etik. Apa data fokusnya? DF-nya, data fokus. Kita baca sama-sama. Seorang anak usia 6 tahun dirawat di ruang anak karena demam berdarah. Jadi masalahnya di sini adalah demam berdarah. Anak tampak gelisah, ini akibat dari masalah demam berdarahnya. Menangis, ini juga akibat kesakitan saat pemasangan infus. Orang tua meminta perawat untuk menghentikan tindakan, jadi disuruh oleh orang tuanya nih. Kalian memahami soal seperti itu. Jadi pahami dengan makna kalian sendiri. Yang penting masuk maknanya. Orang tuanya ini suruh perawat berhenti, menghentikan tindakan karena tidak tega melihat anaknya kesakitan gara-gara diinfus.
Itu boleh nggak itu orang tua begitu? Boleh, kadang sering orang tua ini kan makanya ini menjadi kasus soal hukum ya, karena banyak terjadi di ruangan, "Aduh jangan jangan dilakukan." Padahal ini tindakan ini sangat butuh untuk diberikan terutama pasien atau anak yang mengalami demam berdarah. Bagaimana tindakan perawat sesuai dengan prinsip etik kalau ada ibu yang minta seperti itu? Menghentikan tindakan karena anak menangis. Melanjutkan tindakan dengan menjelaskan manfaatnya pada orang tua. Jadi dilanjutkan tindakan, tapi kita berikan penjelasan. Mengabaikan permintaan orang tua dan langsung memasang infus. Menunda tindakan sampai anak berhenti menangis. Nah, menyuruh orang tua keluar agar agar tidak melihat prosedur. Nah, di soal seperti ini, kalau kalian bilang mengabaikan permintaan orang tua dan langsung, jadi kita langsung eliminir jawaban yang mana kita buang duluan. Kalau kalian mengabaikan permintaan orang tua dan langsung memasang infus, maka kalian tidak memiliki kepekaan. Kalian ini artinya tidak memiliki kepekaan. Kira-kira apa yang mesti dilakukan kepada anak ini? Kalau kita mengabaikan berarti secara tidak langsung, kita juga kategori menghindarkan diri dari prinsip kebebasan atau otonomi. Tapi intinya ini membahas bahwa kalau ada anak yang sakit dan kemudian dia gelisah karena demam berdarah, kemudian dia kesakitan menangis karena pemasangan infus, nah orang tuanya meminta untuk menghentikan tindakan. Apakah kita langsung menghentikannya? Nah, ini tentu keliru. Nah, di sini menyuruh orang tua keluar agar tidak melihat prosedur. Ini juga sebaiknya melibatkan orang tua. Nah, selanjutnya, menghentikan tindakan karena anak menangis. Kita hentikan tindakan karena anak menangis. Nah, kira-kira yang mana? Ini apakah sesuai juga? Intinya adalah tindakan pemasangan infus perlu dilakukan karena anak ini mengalami DBD, demam berdarah. Nah, antara dua, apakah melanjutkan tindakan dan menjelaskan manfaatnya pada orang tua, atau menunda tindakan sampai anak berhenti menangis. Di sini ini lebih berkaitan ke prinsip autonomi atau beneficence. Nah, coba kita lihat. Kira-kira mana best answer dari soal ini? Jadi yang benar adalah bravo. Betul ya, jadi banyak menjawab bravo tadi. Ini adalah prinsip beneficence. Jadi ingat, ini adalah prinsip beneficence dengan memahami bahwa anak usia 6 tahun sepenuhnya itu keputusannya adalah di orang tuanya, terutama ibunya, ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa anak dengan DBD, demam berdarah, itu sangat beresiko mengalami kekurangan cairan, hipovolemia, dan bisa terjadi demam atau hipertermia. Dua masalah itu yang lazim terjadi pada pasien-pasien demam berdarah. Jadi walaupun anaknya menangis, walaupun misalnya menangis ini kan karena kesakitan ya saat pemasangan infus, juga adalah memang karena mengalami demam ya. Jadi intinya di sini adalah bagaimana tindakan pemasangan infus ini untuk kebaikan pasien meskipun ketidaknyamanannya itu terjadi. Ya, pasti adalah sementara karena ketika sudah terjadi pemberian cairan infus, maka anak ini akan terpenuhi cairannya. Itu adalah beneficence, kebermanfaatan. Iya kan? Pasti akan memberikan manfaat, terutama memenuhi kebutuhan cairannya. Sehingga kalau kebutuhan cairannya terpenuhi, maka anak ini bisa menurunkan demamnya. Itu adalah analisis fisiologisnya. Tetapi secara prinsip etik dan legal, maka ibunya semestinya adalah diberikan ini, makanya melanjutkan tindakan dengan menjelaskan manfaatnya pada orang tua. Kenapa di sini dijelaskan ke orang tuanya? Karena usia 6 tahun, 2 tahun ke bawah, atau 3 tahun, rata-rata mengambil keputusannya adalah ibunya sendiri. Karena anak itu masih belum terlalu layak untuk mendapatkan penjelasan yang memahami tentang apa yang dia alami saat ini. Jadi seperti itu. Infus ini sangat penting, terutama pada pasien-pasien DBD.
Namun perawat itu tetap berkomunikasi dengan baik, terutama pada orang tuanya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi nanti sorry, tadi perdebatannya adalah, apakah ini autonomi atau beneficience. Jadi prinsip ini adalah beneficience, kebermanfaatan pada pasien dengan DBD tadi. Karena kalau tidak diberikan cairan, pasien meninggal. Masih ingatkah tentang prinsip yang kemarin? Bagaimana terpenuhinya kebutuhan, terutama masalah sirkulasi. Cairan itu penting. Nah, anak-anak ini bisa meninggal karena kehabisan cairan. Maka infus itu harus segera diberikan walaupun mengganggu kenyamanannya, tapi itu sementara. Nah, itu yang disebut dengan beneficence, kebermanfaatan, manfaatnya yang dilihat. Sehingga kita, paham bahwa anak ini memang butuh cairan. Oke, kita lanjut ke soal, ini nomor oh sorry ya, kalian menjawab option D, menunda tindakan sampai anak berhenti menangis. Kalian tunggu sampai kapan dia berhenti menangis? Bagaimana kalau dia menangis seharian? Nah, setelah menangis ternyata pergi untuk selamanya. Nah, menyesal siapa? Ya kalian. Kalian sudah paham bahwa konsep kedaruratan di sini adalah kedaruratan cairan yang harus diberikan kepada pasiennya. Saya kira kalian paham dengan penjelasan ini. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Silakan langsung kalian pahami baik-baik dan diteliti. Nah, teliti baik-baik dan setelah itu kalian menjawab. Oke, ada yang sudah menjawab Charlie, ada yang sudah menjawab Charlie, ada yang sudah menjawab Charlie. Oke, ada yang sudah menjawab Charlie. Luar biasa, luar biasa. Banyak yang sudah menjawab Charlie ya. Pahami baik-baik dulu, pahami kasusnya sehingga kalian tidak keliru. Oke, kita langsung jawab saja kalau begitu ya, sambil kalian berlatih, sambil kita jawab sama-sama. Oke, di soal ini kita gunakan pola Siokal Ruki. Apa pertanyaan soalnya? Pertanyaan soalnya di sini adalah, apakah yang sebaiknya dilakukan perawat sesuai dengan prinsip etik? Nah, kalian berarti harus memahami ini prinsip etik apa sih yang terjadi di dalam kasus ini. Itu ya. Berikutnya kita cari data fokusnya. Apa data fokusnya? Baca sama-sama, seorang pasien lanjut usia, berarti lansia, mengalami fraktur paha dan membutuhkan mobilisasi dengan kursi roda. Oke, jadi dia fraktur sehingga menggunakan kursi roda. Oke. Perawat baru mendorong pasien eh, perawat baru bukan Pak, perawat, tapi perawat baru, jadi ada perawat baru mendorong pasien terlalu cepat sehingga pasien hampir jatuh. Nah, ini kata-kata pasien hampir jatuh dari kursi roda, kira-kira di bayangan kalian itu prinsip etik apa? Nah, untungnya Bumi masih untungnya keluarga menahan pasien, jadi dia tidak jadi jatuh ke pelukan mantan, ke lantai, sorry, sehingga ditahan ini oleh keluarganya pasien. Apa sebaiknya yang dilakukan perawat sesuai dengan prinsip etik? Nah, ini kalau prinsip etik yang hampir jatuh itu, kalau kira-kira prinsip etik apa itu? Nah, mengabaikan kejadian karena pasien tidak jatuh. Jadi, dia tidak jatuh kok. Ya sudah, kita abaikan saja. Nah, apakah itu penting? Ya, bisa tidak dilakukan seperti itu. Etis tidak. Nah, kalau tidak etis, sebaiknya kalian eliminir, buang. Menyalahkan pasien karena tidak berpegangan kuat. Nah, makanya berpegangan kuat sekencang-kencangnya supaya tidak jatuh, ditinggal. Oke. Melaporkan kejadian sebagai insiden keselamatan pasien, membiarkan keluarga saja yang mendorong kursi roda, nggak boleh. Saya pernah, mendapati ada satu, keluarga di mana, dia membiarkan
ada satu pasien itu, pasien kejang demam, ingat ini. Pasien kejang demam, dan kebetulan kejangnya itu sudah berlalu dan anaknya sudah sadarkan diri. Dan ibunya itu menawarkan, "Pak, gimana kalau saya yang gendong ke perawatnya?" "Oh boleh Bu, boleh." Ternyata selang 20 meter dari IGD tadi pas keluar, tiba-tiba anaknya kejang. Apa yang terjadi? Langsung di, gendongan ibunya tadi, itu hampir, jatuh ke lantai, tapi anaknya sudah tidak sadarkan diri. Sehingga ini menjadi pelajaran, perawatnya tadi langsung pucat, karena mestinya anak ini tetap dibaringkan ke tempat tidur. Ingat itu ya. Jadi ini adalah prinsip yang berkaitan dengan soal ini. Tidak boleh keluarganya dibiarkan untuk mendorongnya, menggendongnya. Apalagi kita tahu bahwa pasien ini emergensi. Terutama pasien-pasien yang bisa fraktur paha, mana kalau terlepas misalnya apa penahan gipsnya misalnya atau apanya yang kira-kira itu menjadi masalah baru pada pasiennya. Itu artinya kita mesti waspada, aware ya, perhatian, ada kesadaran kita. Tidak menceritakan kejadian tersebut agar tidak diketahui ini juga tidak boleh, diam-diam. Nah, kira-kira option jawaban yang mana yang paling tepat? Kita lihat. Jadi yang paling tepat adalah Charlie, jelas sekali. Jadi di sini adalah bagaimana kasus ini. Jadi bagaimana kita melaporkan kejadian ini sebagai bagian dari pasien safety. Keselamatan pasien, ini yang utama ya. Jadi pasien safety. Dia nyaris jatuh, ya saya baru mau tahu nih, mau beritahu kalian, ini adalah non malefisiens. Jadi nyaris jatuh, nyaris cedera, aduh sorry, apa istilahnya? Nyaris jatuh, nyaris cedera. Itu adalah pasien-pasien yang berkaitan dengan non malefisiens. Jadi diingat itu ya. Jadi ini berkaitan dengan pasien non malefisiens. Menghindari tindakan yang merugikan pasien. Nyaris jatuh, itu adalah insiden dari pasien safety. Jadi dia nyaris ya, near miss, yang wajib dilaporkan agar tidak terulang. Jadi kayak tadi, ada pasien yang misalnya didorong, dia pasien ternyata riwayatnya kejang demam. Di depan apotik 20 meter dari tempat IGD tadi, tiba-tiba anaknya tadi kejang. Itu berarti adalah kelalaian dari perawatnya. Mestinya dia tetap menggunakan uh, bed ya untuk mendorong pasien tadi. Ini hanya contoh saja, bisa saja akan masuk di soal ujian kompetensi. Pahami baik-baik, yang ditanyakan di sini adalah prinsip etik yang dilakukan sesuai dengan prinsip apa? Prinsip non malefisiens. Ini jawabannya. Jadi apa? Bagaimana melaporkan sebagai insiden keselamatan pasien? Jadi itu penting. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Ayo, gaspol. Wah, luar biasa malam hari ini ya. Padat. Silakan langsung soal nomor 4. Sekali lagi, pahami ini prinsip etik apa yang berkaitan dengan kasus ini. Oke, ada yang sudah jawab delta, 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 delta. Luar biasa. Delta, delta, delta. Nah, gitu dong. Luar biasa ya. Jadi malam hari ini luar biasa. Oke, baik. Jadi sekali lagi, soal ini karena kalian yang request sendiri, ya saya akan jelaskan tuntas malam hari ini. Jadi di soal itu, rahasia penulis soal itu tentang prinsip etik gampang sekali. Ada 7 prinsip etik yang wajib kalian pahami. Autonomi sudah lewat tadi. Kemudian beneficence sudah lewat tadi. Non-maleficence. Gimana kalau autonomi tadi? Nah, autonomi itu bagaimana menghargai tentang keputusan dari pasiennya. Kalau dia menolak, ya tetap kita hargai. Tapi ingat, selain dihargai, mestinya diberikan penjelasan tambahan.
edukasi. Nah, ini penting ya. Jadi jangan sampai kalau pasiennya memilih, menolak, ya kalian abaikan, ya sudah tolak, ya udah Bu, pergi aja. Itu salah. Justru yang dimaksud dengan otonomi di sini adalah ketika dia menolak, mestinya kalian memberikan penjelasan tambahan atau penjelasan yang adekuat. Yang kita butuhkan adalah dia tidak menolak sebenarnya, tapi kan hak dia untuk kalau dia mau kemudian menolak, itu autonomi. Beneficence, gimana sih tindakan kita itu ada manfaatnya? Gimana sih ada kebermanfaatan yang terjadi di dalam? Jangan sampai kayak tadi, dibiarkan aja pasiennya demam, kehabisan cairan sampai dia meninggal. Itu bukan beneficence. Nah, itu ya. Non maleficence kayak tadi, nyaris jatuh dari kursi roda, nyaris jatuh dari tempat tidur karena ngigau. Itu adalah non maleficence. Nah, sekarang kita lanjut ke soal ini. Nah, pertanyaan soalnya apa? Nah, ini. Apakah prinsip etik yang sesuai dengan apakah tindakan perawat, sorry, yang sesuai dengan prinsip etik? Nah, ini pertanyaan nih, prinsip etik apa ini di kasus? Kita baca sama-sama. Seorang perawat bertugas memberikan obat pada pasien di ruang rawat. Terdapat 2 pasien yang ini sudah sangat gampang nih. Terdapat 2 pasien, ya, kalian sudah ada bayangan kan? Yang membutuhkan obat analgesik, kalian masih ingat tidak kata-kata saya membandingkan 2 keadaan. Namun stok hanya tersisa 1 orang. Jadi ada 2 pasien, namun stoknya sisa untuk A. Ini, B-nya nggak kebagian. Nah, itu maksudnya. Akhirnya, kedua pasien sama-sama mengeluh nyeri dengan skala 7 dari skala nyeri 10. Apa prinsip etiknya? Apa tindakan perawat yang sesuai dengan prinsip etik? Etik apa kira-kira? Apakah memberikan obat pada satu? Ya betul, justice. Betul sekali, Zulfikar ya, justice. Nah, ini yang saya maksud. Betul, harum ya. Justice. Kalau masih ingat penjelasannya bahwa membandingkan 2 keadaan, itu kalian catat. Sangat gampang itu kalau justice. Jadi ini terdapat 2 pasien, ya ini, 2 situasi, dua situasi dan kondisi. Ada satu senyum, satu jutek, ada satu BPJS, satu pasien umum, ada satu emergensi, satunya nggak emergensi. Nah, itu semua 2 keadaan. Itu yang disebut dengan justice. Paham ya? Nah, memberikan obat pada pasien yang lebih kaya ini pasti salah, keliru. Berikan obat pada pasien yang lebih dekat dengan perawat. Nah, juga ini tebang pilih, tidak boleh, tidak adil. Membagi obat tanpa memperhatikan dosis ini salah, ini adalah malpraktek. Mestinya dosisnya harus dipahami. Melaporkan pada dokter dan mencari solusi alternatif untuk kedua pasien ini bisa menunda pemberian obat sampai ada stok baru. Nah, jadi kira-kira apa best answer-nya? Jadi yang tepat adalah melaporkan kepada dokter. Kenapa pada dokter? Karena kewenangan pemberian obat tadi adalah dokter. Itu yang harus kalian pahami. Jadi obatnya ini ada 2, B nggak kebagian. Nah, A-nya yang kebagian, ini menjadi masalah. Ini yang disebut dengan justice, tidak adil membagi. Kalau ada orang tidak adil pasti akan, pincang, pasti akan konflik. Di dunia ini nggak ada orang yang mau, diberikan sesuatu yang tidak adil. Satu dipandang selalu dengan prestasi, disanjung-sanjung, yang satu dihina-hina, nggak akan mau orang. Nah, itu yang disebut dengan justice. Menekankan perlunya adil, perlakuan adil, tanpa diskriminasi, membedakan. Itu yang kalian perlu ingat. Bila obat terbatas, perawat harus melaporkan kepada dokter, karena ini berkaitan dengan medis. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Silakan pahami dulu baik-baik. Ini karena padat penumpang malam hari ini. Nah, pahami baik-baik kasusnya dan temukan best answer-nya.
Jangan juga tidur ya. Gimana nih? Oke, ini kan baru nongol nih. C, Lisda. B, oke. Nah, Adria B, Sri B. Aduh, Jenny B. Aduh, hati-hati ya, bisa-bisa B itu yang zong ya. Sudah banyak kejadian. Ikut-ikutan pada akhirnya masuk ke jurang. Nah, coba kita jawab. Ah, Charlie. Nah, gini dong, ada yang muncul Charlie. Charlie. Hmm. Charlie. Oke. Nah, Bravo tadi, sekarang Charlie. Oke. Baik, kita jawab sama-sama ya. Baik, kita jawab sama-sama dulu. Oke, pertanyaan soalnya apa? Pertanyaan soal di sini adalah prinsip etik. Sorry, tindakan perawat yang sesuai dengan aspek legal. Nah, oke. Bravo, Siti Hajar, bravo. Nurdiana, Charlie, Charlie. Oke, terserah kalian mau jawab apa. Data fokus. Sekarang kita cari data fokusnya apa. Baca sama-sama. Laki-laki 45 tahun di jalan, jadi cara menjawab kalian tuh jangan menghayati seorang laki-laki, seorang akhirnya terlambat membaca. Ya wajar karena orang sudah punya trik yang digunakan. Jadi jangan kelamaan di awal. Pahami saja bahwa oh ini laki-laki itu seperti itu yang saya belajar. Laki-laki 45 tahun dijabarkan untuk operasi appendicitis. Oke, kita sudah tahu kondisi ini laki-laki 45 tahun appendicitis. Mau diambil usus buntunya misalnya. Dokter meminta perawat untuk meminta tanda tangan informed consent. Jadi dokter ini, perawat, minta tuh tanda tangan dari informed consent dari pasien tentang persetujuan dia. Nah, tapi tanpa memberikan penjelasan prosedur lebih dahulu. Jadi dia tidak memberikan penjelasan, langsung saja minta informed consent. Benarkah tidak yang beginian? Nah, meminta tanda tangan pasien meskipun belum ada penjelasan. Ini juga tidak tepat, mestinya harus tetap ada penjelasan. Menjelaskan prosedur operasi secara rinci sebagai ganti dokter. Nah, ini apakah kita penjelasan ini apakah perlu menunda tanda tangan hingga dokter menjelaskan prosedur kepada pasien. Perlu dijelaskan dulu oleh dokter apa tentang appendicitis ini apa tidak. Perlu apa tidak? Meminta keluarga menandatangani tanpa melibatkan ini pasti keliru. Ini salah. Memaksa pasien tanda tangan. Nah, ini pemaksaan. Sudah tepat salah. Jadi tinggal ada dua. Yaitu Bravo atau Charlie. Kira-kira mana best answernya? Jadi yang tepat adalah Charlie. Banyak tadi yang jawab Bravo. Tidak boleh, kalian itu bukan pendelegasian menjelaskan tentang appendicitis ini. Boleh penjelasan edukasinya saja, tapi ingat, untuk informed consent, wajibnya adalah diberitahukan oleh dokter yang bersangkutan sebagai PJ, penanggung jawab pasien. Ingat itu baik-baik. Ya, jadi informed consent ini diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan lengkap dari dokter, karena dokter tadilah yang memiliki PJ, penanggung jawab utama dari pasiennya. Walaupun ini adalah collaboration, tapi ingat setiap pasien itu punya penanggung jawab masing-masing oleh dokternya. Nah, itu dia harus diberitahukan tentang informed consent. Ibu bersedia, Bapak bersedia, ini ada tindakan operasi pada daerah usus buntu. Efeknya kalau nggak dioperasi, ini akan begini, akan meledak usus buntunya. Kalau terjadi peledakan usus buntu daerah ini, maka akan merembes ini kumannya, apanya ke usus yang lain. Itu akan sulit. Dan seterusnya. Itu penjelasan itu yang dibutuhkan oleh pasiennya. Makanya menunda tanda tangan sampai dokter menjelaskan. Nggak boleh ada diam-diam tanpa melibatkan pasien. Tidak boleh. Wajib diberitahukan. Oke, itu yang tepat. Makanya jawaban yang paling tepat, informed consent harus diberikan setelah pasien mendapat penjelasan lengkap dari dokter. Kalau dia baru mendapatkan penjelasan, jangan sekali-kali atau mencoba-coba. Karena
Kalau terjadi apa-apa kematian pada pasien, siapa yang mau bertanggung jawab? Di situ letaknya. Di sini nanti outputnya yang kita hindari. Syukur kalau selamat semua, nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya terjadi apa-apa, kematian, siapa yang mau bertanggung jawab? Siapa? Dokternya, perawatnya, atau siapa? Kalau bilang dokternya saya tadi, nggak tahu, bukan saya yang memberikan penjelasan. Nah, siapa yang mau disalahkan? Itulah kenapa perlu dokter tadi memberikan penjelasan kepada pasiennya. Kalau sudah diberikan penjelasan dan dia menolak, itu haknya daripada pasiennya. Itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Silakan. Jangan salah lagi. Satu gerbong tadi yang salah itu. Oke, ada yang sudah jawab bravo, bravo. Nggak trauma ya kalian jawab bravo, bravo setelah itu salah. Hati-hati ya. Jenny tidak trauma ya, bravo, bravo pada akhirnya. Oke, Dal, bravo. Ah, ini ada A lagi. Ada lagi A. Oke. Ada A, ada bravo. Oke, baik. Oke, kita jawab sama-sama ya. Sekali lagi ketelitian yang dibutuhkan. Soal ini 22 soal. Kalau bilang semuanya luar biasa. Yakin dan percaya kalian bisa kompeten. Nah, sekarang caranya adalah pahami baik-baik. Oke, ada yang sedang jawab bravo, ada yang jawab autonomi. Nah, kita jawab sama-sama kalau gitu ya. Perhatikan semuanya. Pertanyaan soalnya di situ adalah prinsip etik yang sesuai, yang diterapkan pelawat. Nah, kalau kayak gini kan langsung ke jawabannya, apakah otonomi, beneficent, justice. Kalau kayak tadi itu menganalisis, jadi menerapkannya di dalam kasus dan kalian itu dan di penulis soal itu menjabarkan isi dari otonomi itu begini, beneficent itu begini. Nah, ini sekarang ini kita tinggal menyebutkan saja, lebih mudah. Perawat di ruang anak merawat balita dengan pneumonia. Orang tua terlihat sangat cemas, kemudian dan bingung dengan kondisi anaknya. Perawat berinisiatif memberikan, jadi perawat ini berinisiatif memberikan edukasi yang jelas mengenai penyakit, tata laksana, serta langkah pencegahan komplikasi agar orang tua lebih tenang. Ini dengan pneumonia ya, jadi dia berinisiatif memberikan edukasi saja tentang penyakitnya, tata laksananya, serta langkah pencegahan dari komplikasi pneumonia. Agar orang tua lebih tenang, jadi dia melihat orang tuanya juga gelisah nih, dan mampu merawat anak dengan baik di rumah. Oh, oke, bagus niat baiknya ya. Kira-kira ini prinsip etik apa nih? Bukan justice pasti, bukan juga non maleficent, bukan juga fidelity. Jadi antara dua, A atau Bravo. Kira-kira mana jawabannya? Oke, jadi jawabannya benar adalah beneficence. Kalau niat baik, inisiatif yang baik, kayaknya kalian tidak catat deh. Saya sudah pernah jelaskan tuh, ada inisiatif yang baik. Inisiatif. Perawat berinisiatif, berarti bagus tuh. Kemudian niat yang baik. Nah, kemudian apa lagi? Jadi jangan pikirannya itu hanya kebaikan-kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan itu? Oh, inisiatifnya, melakukan sesuatu dengan niat yang baik, yang tulus. Itu adalah beneficient. Jadi, bagaimana menekankan pada tindakan yang berbuat baik atau niat yang baik, membantu pasien, keluarganya untuk mencapai kesehatan yang terbaik. Tentunya mengurangi kecemasannya, kebingungannya. Nah, itu adalah
beneficence. Oke deh, bukan autonomi ya. Mungkin ada yang berpikir otonomi kan, Pak, karena itu melakukan, apa tuh, tindakan, langkah pencegahan, tapi ingat baik-baik, di situ ada kata-kata, perawat ini berinisiatif memberikan edukasi. Dia lihat nih orang tuanya lagi cemas, bingung. Ah, kalau begitu saya jelaskan aja deh. Jangan hanya langsung ke tindakannya ini, tapi saya memberikan juga penjelasan ke ibunya, termasuk edukasinya biar bisa tenang. Dan saat nanti tiba di rumahnya ini, dia juga tetap tahu penanganannya seperti apa. Itulah beneficence. Berniat yang baik, melakukan sesuatu kebaikan, sehingga berefek besar kepada pasien dan keluarganya. Itu beneficence. Jadi kebermanfaatan. Sambil kalian catat itu, yakin dan percaya kalian tidak bakalan lupa penjelasan ini karena sangat mudah dipahami. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7. Cari data fokusnya dengan baik. Oke, ada yang sudah jawab Charlie. Charlie, hati-hati Charlie. Kebanyakan tuh Charlie pada akhirnya Zong. Oke, Charlie, Charlie, Charlie. Nah, ini. Charlie, apa di Charlie? Autonomi. Oke. Baik, sudah banyak yang jawab Charlie, kita langsung saja kita jawab sama-sama kalau gitu ya. Pertanyaan soalnya prinsip etik yang tepat nih, prinsip etik. Data fokusnya apa? Kita baca sama-sama nih. Seorang pasien remaja 17 tahun dirawat di ruang rawat inap karena asma. Jadi ini asma. Dokter itu menyarankan penggunaan inhaler. Jadi disarankan penggunaan inhaler secara rutin. Pasien menyatakan lebih nyaman menggunakan nebulizer. Jadi ada inhaler itu yang di isap-isap, nah itu. Tapi dia lebih nyaman menggunakan nebulizer dan menolak nih inhaler. Dia nggak mau gunakan itu. Perawat menghormati, aduh ini kebangetan kalau nggak bisa jawab nih. Perawat ini menghormati pilihan. Itu otonomi dong. Ini adalah otonomi. Coba kita lihat. Nah, menghormati keputusan, betul. Jadi kalau dia memilih untuk nebulizer dan kemudian menolak inhaler, itu keputusan. Jadi keputusan yang dimaksudkan itu adalah bebas. Bebas dia memilih mau inhaler, mau adalah nebulizer, itu bebas. Itu yang disebut dengan tidak ada paksaan. Itu yang disebut dengan autonomi. Oke, kita lihat di soal ini. Kira-kira based on autonomi. Jadi benar sekali jawabannya adalah autonomi, menekankan dengan menghormati hak pasien dalam menentukan pilihan atau keputusan yang baik tentang dirinya. Dan itu wajib dihormati. Itulah autonomi. Lanjut ke soal nomor 8. Silakan baca baik-baik, teliti. Ini di antara ratusan orang ini pasti punya ketelitian yang luar biasa. Baca baik-baik. Kalau kalian memahami penjelasan saya malam hari ini, maka save 22-an soal benar. Lumayan. Ada yang sudah jawab Charlie, Justice. Oke. Pikar Justice. Hmm. Fadila Justice. Oke. Nurnaningsi Justice. Siti Hajar Justice. Aduh. Nala Justice. Juni. Delta nih. Fidelity. Oke. Oke, lain dari yang lain ya. Bisa jadi. Ya, oke. Niken, Justice, Lily, Delta, Salnes bukan.
Terus apa yang kalian pilih? Tadi pilih D, fidelity dong. Hmm. Oke, kita jawab sama-sama ya. Fix C, Faidil. Oke, baik. Irwansa C. Nah, baik. Lama-lama kalian berkelahi ini di kolom chat nih. Oke, kita jawab saja kalau gitu ya. Nah, ini sangat mudah, terapkan pola Syokal Ruki. Soal yang paling gampang kok begini kalian tidak bisa jawab nih. Pertanyaan soalnya adalah prinsip etik yang diterapkan. Nah, berikutnya kita cari data fokusnya. Di ruang IGD ada 2 pasien anak. Datang hampir bersamaan pasien A dengan asma berat, pasien B dengan luka ringan. Perawat segera memprioritaskan pasien A untuk mendapatkan oksigen dan nebulizer terlebih dahulu. Oh, ini adalah pemprioritasan pasien. Jadi didahulukan pasien yang emergensi, baru kemudian yang berikutnya yang tidak emergensi. Nah, itu kalau sudah ada kata 2 pasien, anak, pasien A, pasien B, aduh, itu sudah fix ya. Jadi jawabannya apa? Nggak perlu lama-lama di sini. Justice. Jadi jawabannya adalah justice. Nah, 2 pasien, pasien A, pasien B. Membandingkan 2 keadaan, terbukti apa yang saya katakan. Jadi kalau kalian sudah lihat di kasus perbandingan, membandingkan 2 keadaan, itu justice. Nggak usah lama-lama, pilih jawaban itu. Jadi menekankan keadilan dalam pelayanan kesehatan termasuk membagi sumber daya secara proporsional. Proporsional itu berarti sesuai. Nah, jadi seadil-adilnya, proporsi. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9, lebih cepat lagi. Saya berhitung sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya latih kecepatan mata kalian. 8, 9, 10. Aduh, kelamaan tuh. Oke, Charlie, Lisda. Mana Charlie? Bravo tadi. Oke, Charlie. Charlie. Baca baik-baik, hati-hati. Oke, Charlie. Prinsip etik yang diterapkan. Luar biasa. Satu aja kali. Oke, Charlie. Luar biasa serunya malam hari ini ya. Nah, kita langsung saja jawab nih. Pola Syokal Ruki kita terapkan dengan baik. Daripada kalian berlama-lama, kita langsung jawab. Oke, Charlie. Baik. Nah, sekarang kita lihat pola Syokal Ruki, pertanyaan soal. Oke, pertanyaan soalnya di situ adalah prinsip etik yang diterapkan. Sebelumnya adalah data fokus. Kita cari data fokusnya. Baca sama-sama. Perawat hendak memberikan suntikan antibiotik karena infeksi paru. Sebelum pemberian, perawat memeriksa ulang nama pasien. Jadi dia periksa ulang nama pasien, dosis obat, dan alergi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat. Kalian pilih apa nih kira-kira? Non maleficence ya. Oke. Yang pasti ini bukan justice. Oke. Terus apa lagi? Autonomy atau veracity? Nah, kira-kira mana best answer-nya? Kita lihat sama-sama. Jadi betul jawabannya adalah non maleficence. Apa itu? Ya, yang menimbulkan bahaya. Kalau salah obat, salah dosis, ada alergi yang muncul, dan ada bintik-bintik, ada bahkan reaksi kematian. Bukan reaksi kematian, reaksi alergi. Nah, bahkan menyebabkan kematian, itu yang disebut dengan non-maleficence. Oke? Nah, tidak menimbulkan bahaya bagi pasien. Itu juga adalah non-maleficence. Iya, tanggung jawab dan tidak membahayakan. Iya, betul, tidak beresiko, tidak menimbulkan kecacatan, catat semua itu. Tidak menimbulkan kematian. Nah, itu adalah non-maleficence. Lanjut ke soal berikutnya. Silakan nomor 10, 1, 2,
3, 4, 5, baca baik-baik, jangan, matanya itu kemana-mana. 6, 7, 8, 9, Juni, delta. 10, delta. Delta delta delta. Oke, baik baik, delta. Pokoknya tujuan kita sekarang saat ini adalah kompeten, apapun caranya, kompeten dan kompeten. Amin ya. Oke, sekarang kita baca sama-sama nih. Delta delta delta. Delta 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 delta. Oke. Banyak yang sudah jawab delta. Delta 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 delta. Luar biasa. Kejujuran, kejujuran, veracity. Oke, baik 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 baik. Kita jawab sama-sama ya. Nah, di pertanyaan soalnya ini adalah prinsip etik yang dijalankan, ditunjukkan. Kemudian data fokusnya apa? Orang tua anak, pasien anak dengan leukemia menanyakan hasil pemeriksaan laboratorium terbaru. Jadi ada hasil laboratorium terbaru, kemudian perawat menjelaskan dengan jujur, menjelaskan dengan jujur bahwa hasil menunjukkan penurunan kadar hemoglobin. Udah fix ini, no debat. Jadi jawabannya adalah veracity. Oke deh, benar semua ya di sini ya. Jadi apa sih itu veracity? Ya kejujuran menyampaikan apapun itu tanpa membuat-buat, ditambah-tambah, dibumbu-bumbui. Bagus kalau bumbunya hanya sedikit, tapi kalau bumbunya lebih banyak daripada yang aslinya, ya itu bahaya. Jadi itu berarti melanggar veracity. Kalau di dalam kasus ini, dia menyampaikan secara jujur bahwa hasil labnya itu menunjukkan penurunan kadar HB. Dan tentunya perlu transfusi darah saat ini. Ini yang disebut dengan veracity. Meskipun itu beresiko bisa menyebabkan apa kepada, tapi itulah yang disebut dengan kejujuran, menyampaikannya dengan penuh kejujuran. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih ada? Oke, nomor 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, baca dengan teliti. 7. Oke, ada yang sudah jawab Delta, Gista, Lisda, Muhammad Sulfikar. Ada yang jawab E nih. Arum Delta, Rustam Delta. Oke. 7, 8, 9, 10. Nah, hanya dalam 10 detik kalian sudah jawab nih. Menepati janji. Kalau nggak menepati janji itu gimana itu ya? PHP dong. Berjanji. Saya berjanji akan menikahi. Nah, ternyata menikah dengan orang lain. Berarti itu telah melanggar janji. Nah, oke, kita lanjut ke soal ini. Jadi di soal ini, pertanyaan soalnya prinsip etik. Kemudian data fokusnya janji manis. Janji manis, janji di ujung manis. Nah, sekarang kita lanjut ya. Sakit dong, ya pasti namanya itu berjanji ternyata aduh, banyak sekarang itu yang begitu ya. Kita akan setelah saya kompeten, kita akan, ternyata dia justru tidak dengan ya sudahlah, luka yang akan terus diungkit, di-stalking, dilihat terus, ya jangan ya, lupakan. Nah, sekarang prinsip etiknya yang kita perhatikan. Baca baik-baik data fokusnya. Anak usia 8 tahun, dirawat karena fraktur lengan bahwa ia akan kembali sore. Dia berjanji, ini kata-kata berjanjinya dari awal, kepada anak usia 8 tahun bahwa dia akan kembali sore untuk mengganti perbannya. Aduh, perawat benar-benar datang dan sesuai dengan janji. Nah, ini no debat ya. Gak usah kita berdebat panjang nih. Soal ini yang benar adalah fidelity, menepati janji. Ini soal yang paling mudah dan gampang karena di option di kasusnya sudah diarahkan berjanji. Tadi intinya adalah bagaimana seorang anak ini yang usia 8 tahun tapi perawatnya tetap mengatakan
"Nak, saya akan kembali ke sini lagi ya, sebentar lagi." Nah, betul-betul dia datang, "5 menit lagi saya ke sini ya, Dek, ya. Saya ke depan dulu, sabar ya, Nak, ya." Nah itu, 5 menit kemudian datang ke depan pasien. Itu adalah fidelity. Setelah saya nanti berlayar, saya akan nanti datang ya ke rumahnya. Memang berlayar, dia datang, tapi dia telah menemukan tempatan yang baru. Oke ya, jadi ini adalah fidelity. Nah, jadi menemukan tentang kesetiaan, tanggung jawab, dan menepati janji. Ini yang parah nih, kesetiaan. Nah, jadi kalau sudah berkaitan dengan kesetiaan, hati-hati, berarti itu berkaitan dengan fidelity. Nah, ini yang delta ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sudah kurang dari 10 detik ya, sepertinya kalian sudah mulai paham nih soal ini. Prinsip etik non legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Nirna. Bravo. 8, 9, 10. Bravo, 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 bravo. Oke. Bravo, bravo. Sebenarnya kalian pintar-pintar ya. Ini bisa kalian jawab dengan baik. Dari tadi soal-soalnya bisa kalian jawab dengan baik. Oke, saya berharap nih prinsip etik sudah tuntas nih. B, 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 B. Hati-hati ya, jangan sampai B, 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 B ini lagi tidur, tiba-tiba membentuk pulau tuh di bantalnya. Hak pasien. Bravo, bravo. Hak pasien, autonomi. Oke, oke, baik, baik, baik. Bravo, 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 bravo. Oke, kita lanjut ya. Jadi pertanyaan soalnya di sini adalah prinsip etik nih. Prinsip etik yang diterapkan. Selanjutnya kita cari data fokusnya. Jadi data fokusnya di sini adalah, remaja dengan penyakit jantung bawaan menolak. Jadi dia menolak untuk dilakukan operasi. Nah itu, sudahlah kalau dia sudah menolak melakukan operasi gimana lagi? Dokter menyarankan tindakan segera. Perawat kemudian mendukung keputusan pasien sambil tetap memberikan edukasi tentang risiko. Ya sudah, soal ini adalah tentang autonom. Menghormati hak pasien mengambil keputusan. Udah, itu adalah autonomi. Bebas, tapi tidak kebablasan, perlu tetap ada penjelasan. Oke, kita lanjut. Masih ada? Udah habis. Oh, masih ada. Soal 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Charlie, 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 Charlie. Ada yang jawab koma tuh. Charlie. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Keadilan. Oke, baik, baik, baik. Kita langsung jawab ya. Nah, di soal ini sebenarnya, tapi Mbak Ibu Dewi, kalian tambah banyak ya, semakin malam kita ngantuk. Ini kalian tambah banyak, ini ada apa ini kalian? Ini aneh juga. Nah, oke, prinsip etik yang diterapkan. Selanjutnya, cari kujang. Oke, tarik nafas yang dalam, itu adalah bagian daripada kecemasan. Tambah soal lagi. Ini baru membahas soal, belum selesai nih. Itu atau gimana nih? Nah, oke, kita jawab ya. Ini prinsip etik. Jadi kalau 22 soal kalian benar semua nanti, aduh, tinggal tambah berapa lagi nih? Tinggal ditambah 66 soal lagi. Oke, itu target kita ya di atas 88. Pokoknya kalau yang di rookie ini kalian mau itu maunya saya itu 80 lagi, 88 jadi 100 ke atas. Ini harus kalian benar ya. Nah, kita jawab sama-sama. Ini di ruang anak terdapat hanya satu ventilator. 2 pasien datang, seorang balita dengan
gagal nafas. Nah, balita gagal nafas dan seorang anak dengan pneumonia ringan. Aduh, sudah jelas nih. Kira-kira apa nih? Membantu tim medis memutuskan memberikan ventilator kepada balita dengan gagal nafas. Jadi sudah jelas nih, ini adalah tentang jadi kira-kira apa? Coba saya lihat. Jawabannya jelas adalah justice. Apa itu justice? Ya, ini berkaitan dengan bagaimana distribusi tentang ventilator ini diterapkan pada dua balita yang sedang emergensi. Satu ventilator untuk eh, satu ventilator untuk anak yang menggunakan ini, apalagi gagal nafas berat, dan satunya lagi adalah pneumonia ringan. Jadi kira-kira kalau dua kasus ini kira-kira yang kita prioritaskan yang mana nih? Apakah yang pneumonia ringan atau yang gagal nafas berat? Nah, jadi itu adalah emergensi. Berarti secara tidak langsung perawat ini memutuskan untuk memberikan ventilatornya langsung ke balita yang gagal nafas. Nah, itu yang disebut dengan prinsip justice sesuai pada emergensi atau yang betul-betul membutuhkan bantuan segera karena kalau tidak pasien itu bisa saja akan is dead. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pokoknya kalau soal-soal dia sudah membagi pada dua keadaan, nah itu adalah justice. Itu rumusnya. Nomor 14, silakan langsung kalian jawab. Oke, langsung kalian jawab. 1, 2, 3, delta, delta. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan lupa ya, kalian screenshot ini, baru kalian jadikan sebagai status. Ingat, status itu kalian jadikan doa. Itu penting sekali. Bukan kita ria ya, tapi kita harus punya selalu motivasi. Kadang kita harus punya selalu goresan untuk memimpikan goals kita. Saya mau kompeten. Semoga usaha saya tidak sia-sia. Itu penting. Jadi terus memotivasi diri kita. Jadi kita bukan pasif. Oke, jadi jadikan itu menjadi status penyemangat buat kita one shot, one goal. Ya, harus semangat berarti ya. Oke, kita lanjut. Nur Aulia, semangat delta, delta, delta. Coba kita jawab sama-sama ya. Cari jawabannya sama-sama. Ini prinsip etik yang diterapkan. Nah, oke. Pokoknya kalau sudah pawangnya yang turun tangan menangani kalian, yakin kalian bisa kompeten insya Allah ya. Semangat semuanya. Perawat mengetahui bahwa pemberian dosis obat yang diresepkan melebihi standar. Nah, dia tahu nih perawatnya, ini lebih dari standarnya, standar aman untuk anak. Perawat segera mengkonfirmasi kepada dokter sebelum memberikan obat agar tidak menimbulkan efek. Aduh, terlaluan sih kalau kalian nggak bisa jawab nih. Jadi yang benar adalah delta, yaitu non-malefficiency. Menunda pemberian obat yang beresiko karena kita sudah tahu lebih ini melebihi dari standar amannya untuk anak. Ada obat-obat tertentu yang dosisnya tidak boleh dinaikkan. Itu kalau kita sudah paham berarti kita malpraktek kalau kita tetap memberikan ke pasien. Itu yang disebut dengan non-malefficiency. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, kelamaan. 6, 7, 8. Kelamaan begini. Lebih baik saya tidur kalau 9. Charlie, Charlie. 10. Ah, gimana sih ini? Charlie, Charlie. Ah, kelamaan juga kalian jawab. Udah kelamaan, Arun. Sudah kelamaan. Charlie, Charlie, Charlie. Oke. Intinya kalian telah menjawab itu kurang dari 10 detik. Karena cara menghitung saya itu 1, 2, 3. Padahal itu kan terlalu cepat dong. Mana ada 1 detik secepat itu. Oke, jaringan. Jaringan lagi yang salah malam ini ya. Oke, kita lanjutkan nih. Nomor 15 kita jawab sama-sama. Oke, Charlie.
Jadi prinsip etik yang diterapkan. Nah, sekarang keyboard. Oke, keyboard yang salah. Oke, perawat. Nih, kita jawab sama-sama. Kita cari data fokusnya, anak leukemia, merasa kesakitan akibat efek samping dari kemoterapi. Jadi ada anak-anak yang leukemia, dia sudah diberikan kemoterapi dan dia merasa kesakitan. Perawat segera memberikan tindakan non-farmakologis berupa distraksi. Jadi dia tidak berikan farmako, tapi non-farmakologis. Dengan distraksi. Apa distraksinya? Terapi bermain. Ini. Terapi bermain sambil berkoordinasi dengan dokter untuk pemberian analgesik. Perawat segera memberikan tindakan. Apa yang dilakukan oleh perawat? Prinsip etik apa yang kalian pilih di sini tadi? Perawat segera memberikan tindakan, berupa distraksi. Kira-kira prinsip etik apa ini? Ini adalah beneficence. Jawab apa tadi di situ tadi? Charlie ya? Oke, saya kira kalian salah juga di sini. Jadi yang benar adalah beneficence. Oke ya, jadi memberikan tindakan, jadi dia merasa, sakitan nih karena efek jadi ini kalian bisa ini ya, sorry, screenshot, kalian bisa, save. Jadi, maksud saya, ini soalnya yakin dan percaya seperti ini. Ini menjadi prediksi soal. Ada anak kemoterapi, sakit, efek samping daripada kemoterapinya, kemudian dia mengeluhnya, dan diajarkan terapi bermain. Ini adalah yang disebut dengan berbuat baik. Ada kebermanfaatan yang terjadi di sana. Dengan mengalihkan perhatiannya dari rasa sakitnya dengan riang gembira karena ikut bermain. Itu adalah beneficence. Ingat itu ya. Oke, masih ada? Sudah habis ya. Jadi ini di soal yang terakhir. Oke, ada pertanyaan sejauh ini tentang prinsip etik dan legal? Kalau ada pertanyaan, boleh kan langsung bertanya nih. Ada pertanyaan? Intinya 7 prinsip etik itu wajib kalian kuasai dan sebagian besarnya sudah saya jelaskan malam hari ini dengan lugas, tuntas, dan tentunya mudah dipahami. Jadi, kata-kata kuncinya saja yang kalian catat tadi dari semua penjelasan saya, kalian pasti akan, sejauh ini aman aman, alhamdulillah ya. Jadi, saya percaya ini kenapa saya katakan demikian, karena saya menganggap prinsip etik itu yang paling gampang sedunia itu soal prinsip etik dan legal. Ingat itu, kalau sudah ditahu kunci-kuncinya, itulah yang paling gampang. Itu yang menyelamatkan nanti saat di ujian juga. Lumayan loh, banyak soalnya, sangat banyak. 22-an itu lumayan banyak. Ngerjainnya soal banyak tiba-tiba pelanga-pelong udah itu kan, fokus aja, tinggal ditingkatkan daya fokus. Maternitas, boleh kita bahas maternitas besok. Nah, jadi intinya daya fokus kalian juga harus ditingkatkan. Jadi maksudnya begini, ingat ini semuanya ya, perhatikan. Ketika lanjut ke soal, soal demi soal, satu, nomor 2, nomor 3, tidak semua soal itu bisa kalian langsung jawab dengan benar. Dengan cepat atau mudah. Ada beberapa soal yang tiba-tiba soal nomor satu, oh kok tiba-tiba langsung di perhitungan luka bakar ya, berapa jumlah cairan. Nah, kalau itu kalian larut dan kemudian membuat itu menjadi menderita, orang akan buyar. Apapun yang dia paham pasti akan buyar. Ya gimana caranya? Langkahi, skip. Nggak ada cara lain, skip saja dulu. Buat apa? Tidak menjadi bad mood. Iya kan? Iya, betul ini. Jadi tambah pusing. Jadi itu. Jadi mindset itu sebenarnya kita bermain di mindset. Maternitas bikin pusing-pusing. Walaupun soalnya gampang tentang tafsiran partus, padahal soal yang paling mudah, gestasi, soal yang paling mudah. Tapi karena kita bilangnya adalah susah, paling susah, paling susah, paling susah, tabrak pintu pun susah susah susah. Karena dari awal di pikiran kita itu sudah mindset-nya susah susah susah, ribet 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 ribet. Coba bayangkan loh, siapa di antara kalian yang begitu banyak menganggap bahwa prinsip etik dan legal paling susah?
Justru yang paling mudah loh ini prinsip etik. Setelah penjelasan ini, saya yakin akan banyak yang terbantu dan mengatakan mudah dipahami dan inilah soal prinsip etik yang saya anggap susah ternyata gampang. Jadi mindset, cara berpikir kita, ini harus diperbaiki. Jangan dari awal susah 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 susah, susah 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 susah. Nah, padahal di awal itu hanya, "Aduh, ini soal yang paling gampang kok." Bilangnya susah. Karena sudah terpatron di pikirannya, susah. Itu masalahnya di situ. Oke? Jadi sekarang, kalau di soal satu 2 kemudian membuat kalian tuh sulit, ya udah langkahi aja, langkahi 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 langkahi. Tapi jangan juga dari awal sampai akhir, sampai 180 itu langkahi terus tugas kalian ya. Jangan. Kalian harus menjawab ya. Jadi ingat baik-baik. Nah, kalau kemudian nanti kalian sudah jawab, sudah di 100 soal, tiba-tiba mulai penurunan kesadaran, tegang lehernya, matanya mulai mau jatuh. Nah, ingat satu hal, masih ingat tidak pesan saya? Ini trik yang membuat orang itu ter-trigger langsung effortnya luar biasa, langsung keluar tuh semangatnya 100% membara, menyala. Kenapa? Mengingat sesuatu hal. Tolong kalian bayangkan apa yang akan membuat kalian itu sangat termotivasi. Ada orang bilang, "Saya termotivasi itu Pak ketika mengingat adik saya." "Kok bisa? Kenapa adiknya?" "Pak, saya jadi sedih karena saya tinggal hidup berdua dengan adik saya. Kalau saya lihat dia, langsung saya semangat." Ah, ini, ingatlah saat ujian ini adiknya. Betul ini saya bilang, ini trik, ini adalah strategi. "Saya Pak, kalau mengingat ibu saya kalau baring di pangkuannya, saat itu dia hela-hela apa, dia sisir-sisir rambut saya, aduh bercucuran air mata saya. Ah, ingat ini ibunya, ingat. Di 100 soal itu, ingat ini, perjuangan ibunya, ingat. Bayangkan itu ada di situ ibunya. Lihat tuh, kalian pasti akan langsung matanya itu membelalak tuh matanya, doa itu. Pasti akan langsung on fire itu matanya. Dari yang ngantuk-ngantuk, langsung terbuka lebar matanya. Kenapa? Karena mengingat tentang motivasi yang paling berjasa, berbuat baik, paling keren dalam hidup ibunya. Nih, langsung diingat tuh, 100% langsung keluar tuh auranya. Mmm, karena mengingat saya ingat Pak, keringat dari, ayah saya bercucuran keringat saat mengambil padi di sawah. Nih, ingat nih, itu yang kalian ingat. Kalau 100 soal sudah mulai low-low, ayo ingat siapa yang kalian perlu perjuangkan sejujurnya sejauh ini, siapa? Siapa? Why? Siapa tuh? Oh ibu ya, oh saya. Tapi jangan bilang, pacar saya. Ingat ya, saya paling anti bilang pacar itu ya, sorry ya. Karena sudah banyak yang awalnya aktif di kelas, tapi karena, "Bes, doakan ya, ini sudah" dia lupa ibunya, ayahnya, ini yang dikabari tuh, aduh, kaget saya ini lihat orang begini nih. Ini tadinya mungkin Tuhan itu melihat dia bisa lulus nih, tapi gara-gara ini babes-babes-nya terus yang dia ingat, nah ini, akhirnya apa? Nggak jadi dia lulus. Jadi tolong kalian rasional itu sekarang ya. Kalau ini si babes-babes ini hanya mengganggu dalam hidupnya, peringati dia. Kalau masih mau mendengar, ini, saya tinggal 27 hari nih, saya akan ukom. Kalau kamu mau mendengar saya, ingat ya, jangan ganggu saya di 27 hari ini. Kalau kamu hanya membuat toksis di hidup saya akan blok selamanya, misalnya ya. Itu yang penting kita beritahu, jangan sampai mengganggu kehidupan kita dan kalian kemudian tidak fokus untuk belajar. Memahami, ingat kita tinggal 26 hari lagi kalau nggak salah tuh, ya. Jadi fokus dan konsentrasi kalian harus terpusat ke situ. Oke, bisa dipahami semuanya? Nah, kalau saya tidak ada pertanyaan, saya berharap tidak ada pertanyaan karena ini udah menuju jam berapa, dan kita juga mau istirahat ya. Rekaman ini kalian bisa nonton kembali. Semua rekaman sudah ada linknya. Nanti kalian dapatkan oleh admin di grup. Nanti kalian bisa lihat ya. Sudah terupload. Nanti dikirimkan di grupnya. Oke. Saya kira cukup untuk pertemuan kita. Kalau tidak ada pertanyaan, saya doakan semuanya lulus 100%. One shot, one goal. Merinding lagi melihat. Ya, harus semangat ya. Ya, sama-sama. Semangat ya, Nona Ningsi, semangat.
yakin bisa lulus dengan one shot, one goal. Amin. Amin, amin. Oke, jangan lupa update status one shot, one goal. Tiada usaha yang mengkhianati hasilnya ya, pasti akan ada hasilnya. Oke deh, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Jadikan trigger kalian itu, siapa? Sehingga kalian itu penuh semangat, membara semangat. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita. Lebih dan kurangnya mohon doakan semuanya sehat dan sampai kemudian melihat namanya tertulis tertulis kompeten. Oke deh, ini tujuan kita. Oke, saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu ya. Makasih, Nas. Oke deh.